Ada sukacita, saudara-saudara? Coba buka maskernya sedikit sebentar saja, senyumlah dengan orang yang ada di samping saudara. Masih bisa senyum? Kalau Anda masih bisa tersenyum hari ini, masih bisa mengucap syukur, itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Saya mau mengajarkan sesuatu yang penting sekali pada hari ini, dan saya harap firman Tuhan pagi hari ini menjadi rema, menjadi kebenaran yang akan mengubah sisa hidup saudara. Saya mau mengatakan ini kepada saudara-saudara karena ini penting sekali. Saya akan kasih pilihan kepada saudara, tolong buat pilihan. Dan sebelum membuat pilihan tolong berdoa dulu. Mana yang saudara pilih? Menjadi seorang raja atau penguasa tapi tanpa diurapi Tuhan, atau menjadi orang biasa tetapi disertai oleh Tuhan? Pikir dulu, pikir baik-baik saudara. Ya, jangan cepat-cepat. Menjadi seorang raja tetapi saudara tidak disertai Tuhan, atau menjadi seorang gembala tapi saudara diurapi oleh Tuhan? Kenapa? Kenapa? Kenapa saudara memilih menjadi orang biasa, rakyat jelata, seorang gembala, tetapi hidup dalam urapan daripada menjadi penguasa tanpa urapan? Ya, saudara-saudara, hidup disertai oleh Tuhan membuat kualitas hidup kita berbeda dengan orang yang punya segalanya tetapi tidak disertai oleh Tuhan. Nah, saudara, dalam hidup ini Anda harus punya pilihan, karena di dalam kitab Samuel, 1 Samuel 16, saudara akan melihat contoh yang nyata. Ada seorang raja yang pernah diurapi oleh Tuhan, tetapi oleh karena membuat kesalahan, kemudian Tuhan mundur dari hidup orang itu. Artinya urapan Tuhan hilang. Nah, saya mau mengatakan kepada saudara-saudara, dalam hidup ini saudara harus memilih mau tetap disertai oleh Tuhan, atau saudara hidup dengan usaha sendiri, kekuatan sendiri, mengandalkan kemampuan sendiri. Saudara punya pilihan. 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 15. 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 15. Saudara akan menemukan ayat yang bunyinya begini. Tetapi roh Tuhan telah mundur. Semua bilang mundur. Roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Penafsir mencoba untuk menerjemahkan ini, apa maksudnya ada roh jahat dari Allah? Dibilang ada distress spirit. Jadi orang yang ditinggalkan oleh Tuhan, orang yang kehilangan urapan akan dihinggapi oleh distress spirit, roh stres. Saudara yang hidup tanpa urapan Tuhan rawan stres. Jadi kalau saudara selama ini kok sering stres, kemungkinan saudara sedang tidak hidup mengandalkan firman Tuhan. Orang-orang yang stres biasanya adalah orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Nah, yang saya tertarik di sini adalah kenapa Tuhan meninggalkan Saul? Kenapa roh Tuhan mundur dari kehidupan Saul? Saudara, padahal dia orang paling ganteng. Dia pernah menjadi cover boy di majalah itu. Saudara. Saul didapati tinggi perawakannya, jauh melebihi pemuda-pemuda yang lain. Dia orang ganteng, perawakannya hebat, layak dia menjadi raja. Dan Tuhan pernah mengurapi dia untuk menjadi raja. Luar biasa. Jadi Saul pernah menjadi raja, tetapi karena kesombongannya, dengar baik-baik, waspadai kesombongan saudara. Saul melakukan tindakan-tindakan yang bukan bagiannya. Yang akhirnya dia melakukan pelanggaran. Salah satu pelanggaran yang dia lakukan ialah dia mengambil barang rampasan. Dia disuruh untuk menghabisi orang Amalek dan bahkan seluruh binatangnya atau barang-barang yang dimiliki oleh orang Amalek. Tetapi Saul membiarkan tentaranya mengambil barang jarahan dan membiarkan Raja Agag untuk hidup.
Kesalahan itu yang membuat akhirnya Tuhan mundur dari kehidupan Saul. Jadi faktor utama engkau ditinggalkan oleh roh Tuhan adalah pelanggaran, ketidaktaatan. Ketika saudara hidup tidak taat kepada Tuhan, saudara akan kehilangan urapan dari Tuhan. Maka waspadai saudara-saudara. Saya mau mengatakan kepada saudara-saudara, ketika hidupmu selalu melanggar, sudah jelas-jelas itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Tuhan, saudara tabrak, saudara kehilangan urapan Tuhan. Kapan pertama kali Allah meninggalkan manusia dan tidak bisa terhubung dengan manusia? Pada waktu Adam dan Hawa melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan di Taman Eden. Dosa adalah satu-satunya pemisah antara Allah dan manusia. Maka waktu saudara melanggar firman Tuhan, waktu saudara hidup tidak benar, waktu engkau menerjang apa yang menjadi larangan Tuhan, saudara langsung bisa kehilangan sesuatu dalam hidup saudara. Waktu saudara kehilangan hubungan yang harmonis dengan Allah, stres mengancam saudara. Rasa bersalah, stres, beban hidup, macam-macam akan melanda hidup saudara. Nanti saudara akan melihat Saul adalah raja yang paling kasihan. Maka tolong hafalkan baik-baik. Never led by your pride. And never let your pride become your guide. Nah, saya mau menguji bahasa Inggris saudara-saudara ini. Never let your pride become your guide. Jangan pernah izinkan kesombongan menuntun hidup saudara. Coba, never let your pride become your guide. 1, 2, 3. Saya kok mendengarnya seperti tidak jelas. Saudara-saudara tolong ditulis yang nonton lewat Facebook streaming. Never let your pride become your guide. Jangan pernah mengizinkan kesombongan menuntun langkah. Karena kesombongan itu akan menghancurkan. Kesombongan Saul yang membuat dia berani melanggar perintah Tuhan. Menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya paling benar, menganggap dirinya paling rohani, menganggap dirinya paling hebat. Membuat dia pada akhirnya kehilangan urapan Allah. Saya mau mengatakan kehilangan urapan adalah tragedi kehidupan. Karena apa? Saudara akan menemukan di dalam kitab suci, nanti saudara akan menemukan ada seorang gembala biasa, anak kemarin sore, saudara, yang mungkin dari hidupnya hanya di padang, tiap hari ada di padang rumput, tetapi karena dia diurapi oleh Tuhan, apa saja yang dilakukannya berhasil. Jadi beda antara orang diurapi dan orang yang tidak diurapi. Orang yang disertai atau diurapi Tuhan itu artinya disertai Tuhan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mahasiswa yang diurapi oleh Tuhan, apa saja yang dilakukannya berhasil. Hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, apa saja yang dilakukannya berhasil. Pengusaha yang diurapi oleh Tuhan, apa saja yang dilakukannya berhasil. Istri yang diurapi oleh Tuhan, apa saja yang dilakukannya berhasil. Bagi seorang istri yang diurapi oleh Tuhan, daun apa saja yang disentuh, kemudian dimasak itu enak. Ya kan? Apa saja. Mau daun pintu, mau daun telinga atau apa saja. Karena apa saja, saudara melihat ada Yusuf yang diurapi oleh Tuhan. Apa saja yang dilakukan oleh Yusuf berhasil. Jadi itu bedanya antara orang yang disertai oleh Tuhan dan orang yang tidak disertai oleh Tuhan. Maka saudara-saudara, dalam hidup ini never let your pride become your guide. Tapi izinkan roh Allah menyertai hidup saudara. Amin. Mari kita akan lihat orang yang ditinggalkan oleh roh Allah hidupnya seperti apa. Mari kita lihat saudara-saudara. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat. Dia tidak dirasuk iblis, tetapi dia diganggu oleh distress. Dia tidak bisa tidur.
Dan untuk bisa tidur dan tenang kembali, harus mendatangkan anak gembala yang diurapi. Datang ke istana hanya main kecapi. Tapi permainan kecapi yang diurapi bisa mengusir hati yang galau. Bisa mengusir pikiran yang stres. Bisa mengusir beban hidup yang berat. Orang saudara yang diurapi oleh Tuhan, apapun yang disentuhnya, apapun yang dilakukannya akan berdampak dalam kehidupan. Haleluya. Amin. Siapa yang pengen setiap hari diganggu oleh roh jahat? Angkat tangan. Tidak ada. Siapa yang pengen setiap kali melakukan sesuatu berhasil karena Tuhan? Angkat tangan. Jangan izinkan roh Tuhan mundur dalam hidup saudara. Amin. Ayat yang ke-14 sampai 23, mari kita akan lihat. Di dalam 1 Samuel 16. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini. Mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau akan merasa aman. Saudara-saudara, yang hilang dalam diri Saul adalah rasa nyaman. Rasa nyaman. Apa itu? Security. Rasa aman. Ketika orang kehilangan rasa aman, pikirannya akan dikuasai oleh kejahatan. Apa yang membuat Saul kehilangan rasa aman? Karena selama ini dia mengandalkan tampang. Dia mengandalkan kekuasaan. Dia kehilangan kesempatan untuk mengandalkan Tuhan. Oh saudara-saudara, hidup sekali. Jangan pernah mengandalkan yang lain selain mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuasaan, jangan mengandalkan kedudukan, jangan mengandalkan tampang. Dengar baik-baik. Ketika saudara mengandalkan selain Tuhan, saudara akan dibilang terkutuk. Kitab Yeremia mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudara manusia? Saudara manusia. Saya manusia. Ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri, ketika kita mengandalkan kepintaran kita sendiri, ketika kita mengandalkan kekayaan, uang, kekuasaan, jabatan, apapun juga, waspadai saudara, hatimu itu licik. Kadang-kadang tanpa sadar, saudara mengatakan, oh masih banyak uang di tabungan saya. Tidak usah berdoa, masih bisa makan kok saya. Ya kan, waspadai saudara. Siapa yang merasa, oh saya masih tampan, selama saya masih kelihatan cantik, saya bisa cari uang. Nanti kalau sudah kempot, peot, sudah tidak bisa apa-apa lagi, baru saudara mengandalkan Tuhan, telat. Sekaranglah saudara harus belajar mengandalkan Tuhan. Pelototi temanmu dan bilang, andalkan Tuhan. Kurang keras saudara, coba, andalkan Tuhan. Amin. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan akan kehilangan sukacita kehidupan. Dengar baik-baik. Karena apa? Kesombongan, saya mengatakan tadi, orang yang mengandalkan kekuatan sendiri adalah sombong. Tadi saya mengatakan never let your pride become your guide. Karena apa? Orang yang sombong akan ketipu oleh dirinya sendiri. Menganggap diri paling benar, padahal belum tentu benar. Menganggap diri paling kuat, padahal ada yang lebih kuat. Menganggap diri paling rohani, padahal punya kelemahan. Ketika Anda membiarkan kesombongan menuntun Anda, saudara sudah tahu ujung kesombongan ada di mana. Di mana ujung kesombongan? Kehancuran. Ini yang terjadi dengan Saul. Ujung kehidupannya adalah kehancuran. Never let your pride become your guide. Jangan biarkan kesombongan menuntun langkah saudara. Katakan amin. Yang kedua, ini kasihan saudara.
ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 dari 1 Samuel pasal 18. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gemerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Kalimat berikutnya menarik. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Wow, dia mengalami kejatuhan. Apa yang jatuh? Kekuasaannya jatuh kepada orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, saya mau mengambil bagian yang ini. Lalu bangkitlah amarah. Orang yang ditinggalkan oleh roh Tuhan mudah emosi. Orang yang ditinggalkan oleh roh Tuhan mudah marah, mudah jengkel. Karena hidupnya bergantung kepada pride, kepada kesombongannya tadi. Orang yang sombong, saudara-saudara, kalau tidak dipuji dia bisa marah. Ini contoh saja, ada di antara saudara yang lagi menyombongkan. Ada pernah melihat ada orang yang kalau ngomong begini-begini? Karena tangannya semua ada berliannya, saudara-saudara. Ya kan? Ya, saudara pernah lihat, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Nah, ketika tidak ada satupun orang yang memuji, yang dilihat bukan begini, yang dilihat kakinya misalkan. Orang itu akan tersinggung. Saudara, saya ini punya maksud, saya ngomong begini. Sebentar lagi ada yang datang, wow, luar biasa, hei Bapak kaya raya ya. Wah, setiap jarinya ada berliannya, luar biasa. Oh, dia akan bangga, ya kan? Tapi ketika tidak ada orang yang memuji dia akan jadi marah. Jadi ini contoh, saudara-saudara. Saudara baru beli gelang, kalung, atau mungkin baru beli sepatu baru, atau beli tas yang baru. Saudara datang di kantor atau di gereja, saudara pamer, ya kan? Saudara tunjukkan. Satu pun tidak ada yang memuji saudara. Satu pun yang orang yang lihat tidak ada tanya, wow, tasmu buatan mana? Tidak ada yang tanya, semua diam. Saudara akan tersinggung, saudara marah. Gara-gara tidak mendapatkan pujian marah, karena apa? Selama ini saudara mengandalkan apa yang Anda miliki, kesombongan Anda menuntut pujian dari orang. Dan ketika Anda tidak dipuji, Anda marah. Bodoh. Waspadai saudara, sedikit banyak ketika Anda membanggakan apa yang Anda miliki, membanggakan penampilan saudara, membanggakan gelar saudara, membanggakan kepandaian saudara, membanggakan jabatan saudara, saudara akan terperangkap mudah marah. Saudara tahu, segala macam kemarahan sumbernya hanya satu. Mengapa saudara marah? Saya pernah marah, saudara pernah marah. Saudara tahu penyebabnya marah? Bukan iblis. Jadi kalau saudara mudah marah kemudian mengatakan, waduh saya kena serangan ini. Ya barangkali ada yang nyantet saya, bukan. Tidak ada hubungannya dengan serangan. Semua kemarahan itu penyebabnya hanya satu. E-G-O. Ego, aku. Saudara marah, kenapa? Aku. Saudara tersinggung, kemudian saudara marah, yang tersinggung apanya? Bukan tubuhnya, akunya. Ketika aku menjadi nomor satu, saudara akan menjadi orang yang mudah marah. Gara-gara nyanyian, gara-gara wanita menyanyi sambil membawa rebana dan mengatakan, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa. Gara-gara nyanyian. Saul bisa marah,
kemudian sejak saat itu sebal hatinya. Dia langsung menjadi orang yang berduka gara-gara nyanyian. Seorang raja bisa marah dan kehilangan sukacita gara-gara membiarkan nyanyian orang. Ya kan? Saudara misalkan nyanyi, ya, saya tidak punya rambut nih, gundul ya kan. Kemudian waktu saya lewat di rumah saudara, semua satu rumah lagi nyanyi kur, gundul pacul, gembelengan. Kan belum tentu dia nyanyi buat menghina saya, belum tentu. Tapi oleh karena saya sudah merasa galau, hati saya tidak ada Tuhan, tidak ada kekuatan untuk melawan emosi, apa saja yang dikatakan oleh orang bisa membuat marah. Waspadai hati saudara, ketika you let your pride become your guide, Anda akan bermasalah dalam hidup ini. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, belajar dari sini. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Saudara, tolong bedakan antara marah dengan amarah. Ada dua bedanya. Ya kan? Amarah itu digambarkan seperti mercon yang sumbunya pendek. Ya kan? Marah saudara boleh, Yesus juga marah. Tapi marah yang digambarkan di sini adalah amarah. Saudara pernah punya mercon yang sumbunya pendek? Pernah menyalakan mercon yang sumbunya pendek? Saya pernah menjadi korbannya. Ya kan? Mercon sumbunya pendek baru nyalakan belum sempat lari sudah meledak. Ya. Tapi marah yang biasa, ya mungkin orang sabar boleh marah, tapi marahnya beda dengan amarah. Itu seperti merconnya ada di Denpasar, sumbunya dari Tabanan. Ya kan? Jadi lama sekali baru meledak, ya kan? Nah, ini orang yang ditinggalkan oleh Roh Allah, hidupnya penuh amarah. Jadi kalau saudara kok tiap hari marah, saya bisa menebak, saudara tidak lagi mengandalkan Roh Tuhan, saudara mengandalkan ego hidup saudara. Waspadai ketika saudara sedikit-dikit marah, saudara akan menjadi orang yang bermasalah, bukan bermasalah hanya dengan Tuhan, saudara bermasalah dengan dirimu sendiri. Waspadalah saudara-saudara, katakan amin. Yang berikutnya, mari kita akan lihat. Bukan hanya itu, saudara nanti akan menemukan Saul mulai merancangkan hal-hal yang licik. Karena dia ingin menghabisi Daud. Sejak saat itu, kebencian Saul kepada Daud menuntun Saul untuk berfokus kepada yang bukan menjadi panggilannya. Dia ini seorang raja. Masa hidupnya habis hanya untuk mengejar-ngejar anak buahnya? Don't let your pride become your guide. Oleh karena waktu engkau membiarkan kesombonganmu memimpin hidupmu, engkau bisa kehilangan panggilan hidupmu. Catat baik-baik. Ketika saudara membiarkan kesombongan memimpin hidupmu, yang menjadi prioritas nomor 1 bisa Anda abaikan dan Anda melakukan sesuatu yang bukan panggilan hidup saudara. Saul dipanggil untuk menjadi raja, bukan menjadi pembunuh. Saul dipanggil untuk menjadi penguasa yang memimpin rakyat Israel, bukan hanya untuk ngejar-ngejar satu orang. Saudara-saudara, Anda sudah dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang penting dalam hidup saudara. Setiap orang punya panggilan. Dengar baik-baik, selain panggilan untuk nyari nafkah, ada panggilan untuk melakukan pekerjaan Tuhan melalui kebaikan saudara. Setiap orang. Jadi jangan lupa ini. Apapun pekerjaan saudara, mungkin guru, mungkin dokter, mungkin sopir, mungkin saudara menjadi arsitek, ada panggilan untuk kekekalan, yaitu panggilan melakukan kebaikan yang sudah digariskan di dalam Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan perbuatan baik. Jangan biarkan kesombongan memutarbalikkan atau menyesatkan Anda sehingga Anda lupa prioritas dalam hidup saudara. Orang yang sombong akan menggunakan segala waktunya, kekayaannya, jabatannya hanya untuk memuaskan ego.
egonya. Ini yang terjadi. Saudara tahu satu-satunya kebaikan orang sombong? Saya pernah ngomong dengan saudara. Tahu enggak satu-satunya kebaikan orang sombong? Dia jarang ngomongin saudara. Orang sombong itu kemana-mana suka ngomongin dirinya sendiri. Oh saya ini, kamu tahu enggak siapa yang punya Denpasar ini? Itu hotel paling tinggi siapa punya? Oh saya dulu, saya adalah orang, oh saya, saudara. Kalau tidak ada saya. Waspadai kalimat-kalimat itu, karena kalimat itu bisa membuat Anda berfokus kepada dirimu dan lupa kepada Tuhan. Saul sebetulnya sudah ditunjuk, dia sudah diurapi oleh Tuhan. Tetapi ketika dia menggunakan waktunya, menggunakan uangnya, menggunakan posisinya hanya untuk mengamankan kerajaannya, dia kehilangan fokus. Karena apa? Hidupnya habis untuk hanya melenyapkan Daud. Coba saudara baca nanti dalam pasal 18, saya tidak menjelaskan. Dia mulai merancang sesuatu. Kasih Daud kepercayaan menjadi komandan perang. Suruh maju ke depan, tujuannya satu. Supaya dia mati. Ternyata Daud menang. Dia pulang dengan kemenangan. Wah, kemudian dia bilang, oke, saya kasih anak perempuan saya kepadamu. Kalau kamu mau menjadi menantu saya, kamu akan mendapatkan hadiah, yaitu kamu akan mendapatkan tanpa membayar mahar. Tetapi ternyata setelah Daud menang, anak perempuan yang pertama diberikan kepada orang lain. Kemudian anak perempuan yang kedua, tapi dengan catatan, maharnya apa? Maharnya 200 kulit katan. Saudara-saudara, tidak masuk akal. Tujuannya hanya satu, supaya Daud mati dalam peperangan. Saudara-saudara, orang yang kehilangan urapan, otaknya jadi jahat dan menghalalkan segala macam cara, termasuk licik. Ini dia. Waspadai ketika Anda kehilangan urapan dari Tuhan, yang terjadi dalam hidup saudara adalah saudara menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan tujuan saudara. Ketika hidupmu yang sekali hanya untuk memuaskan ego, saudara bisa menghalalkan segala macam cara. Saudara akan menghadapi situasi kehidupan yang tidak baik. Waspadalah. Siapa yang pernah menghalalkan segala macam cara? Hanya demi ego, termasuk saya tidak habis pikir. Ada orang-orang yang tega mengembat uang rakyat. Atau saudara mengambil apa yang bukan bagian saudara. Atau saudara melakukan sesuatu yang jelas-jelas melanggar firman. Dan kita pernah melakukan, saudara pernah melakukan. Waspadalah saudara-saudara, ketika kita menghalalkan segala macam cara termasuk kelicikan hanya untuk memuaskan ego saudara, saudara akan menjadi pribadi yang paling kasihan di dunia ini. Amin. Katakan kepada saudara atau teman saudara sedikit dengan melotot kali ini. Waspadalah. Saya dan saudara bisa terjebak di sini. Serius nih. Saudara dan saya bisa terjebak di sini ketika demi ego, demi apa yang saudara inginkan, akhirnya saudara tega melanggar kebenaran yang pada akhirnya membuat Anda kehilangan urapan. Makanya saya tanya tadi, Anda menjadi penguasa tapi ditinggalkan oleh urapan Tuhan, atau menjadi orang biasa tapi disertai oleh Tuhan? Saudara pilih yang mana? Saya pilih menjadi orang biasa tapi kemana-mana disertai oleh Tuhan. Karena yang membuat Anda berhasil adalah karena Tuhan menyertai saudara. Yusuf, masih ingat, kemana-mana diberkati Tuhan karena apa? Maka Allah menyertai Yusuf. Dan apapun yang dilakukannya prosper. Yang muda-muda saya kasih tahu. Jangan gara-gara ambisi, jangan karena ingin cepat kaya, jangan karena ingin cepat terkenal, jangan karena ingin cepat berkuasa, Anda menghalalkan segala macam cara. Anda akan menyesal. Kalau tidak percaya nanti undang Saul masuk di komsel saudara. Suruh dia bersaksi penyesalan hidup yang tidak akan pernah dia lupa apa. Menyesal saya ditinggalkan oleh urapan Tuhan. Menyesal. Saudara-saudara,
Mari kita datang kembali kepada Tuhan. Kalau saudara pernah melanggar, saudara pernah sombong, saudara pernah egonya yang ditonjolkan dan sampai saudara tidak mentaati perintah Tuhan dan saudara melakukan sesuatu yang pada akhirnya mendukakan Tuhan dan Tuhan mundur dari saudara, kembali kepada Tuhan. Ada kesempatan. Kembali kepada Tuhan. Ibu-ibu, dalam hidupmu jangan pernah melupakan dalam hidup ini datanglah kepada Tuhan. Rendah hati, bertobat. Yang memisahkan saudara dengan Tuhan apa? Dosa. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, kemuliaan Allah hilang. Karena Tuhan tidak bisa hidup dengan dosa. Maka kalau kita melakukan sesuatu yang salah, kalau kita melanggar kebenaran, bertobat. Sehingga roh Tuhan kembali tinggal dan memimpin kehidupan saudara. Hidup yang paling enak adalah hidup yang dipimpin oleh roh Tuhan. Saudara, saya sudah mengalami, saudara bisa kehilangan segalanya, kami pernah mengalami kehilangan segalanya yang kami miliki karena dijarah orang. Saya pernah sakit kanker, saya pernah hampir mati, saya pernah tidak punya apa-apa, saya pernah tidak makan. Tetapi ketika saya tahu bahwa dalam situasi yang terjepit masih ada hadirat Tuhan dalam hidup saudara, masih ada hadirat Tuhan dalam hidup saya, masih ada rasa nyaman. Masih ada damai, masih ada sukacita, masih ada pujian, masih ada ucapan syukur. Daripada punya segalanya tapi tidak punya Tuhan dalam hidup saudara, saudara tidak bisa merasakan nikmat hidup. Saya mau mengatakan kepada Anda semuanya, kasihan Raja Saul ini. Kalau dia bisa memberikan pembelajaran dalam hidup kita dan dia bisa khotbah di sini, mungkin dia akan mengatakan, jangan lakukan yang satu ini. Ketidaktaatan membuat Tuhan mundur dalam hidup saudara, dan ketika Anda tidak disertai oleh Tuhan, mungkin itu adalah malapetaka kehidupan. Amin. Mana lebih baik saudara punya segalanya tapi tidak bisa nyanyi, ya kan? Tidak bisa memuji Tuhan. Atau saudara hidup dalam keterbatasan, makan hanya tinggal 2 kali, ya kan? Mandi tidak pakai sabun, sikat gigi tidak pakai odol karena tidak punya. Tapi masih bisa nyanyi pagi hari, semua baik, semua baik. Keluar dari rumah masih senyum. Daripada punya segalanya, tapi hidupnya penuh dengan kemarahan, sakit hati, rasa tidak nyaman, kemana-mana. Saudara jalan begini. Saudara rasa hidupnya gampang marah kalau tidak disenangi orang, tidak ada komentar yang positif. Saudara mudah marah seperti Raja Saul, saya pilih seperti Daud. Masih bisa main kecapi, dan kalau dia main kecapi, roh Tuhan bekerja di mana-mana. Orang yang diurapi Tuhan itu disertai oleh Tuhan. Diurapi artinya disertai oleh Tuhan. Dan itu tidak bisa direkayasa. Saudara tidak bisa merekayasa seolah-olah diurapi. Pernah ada orang yang seolah-olah diurapi dengan mengubah volume suaranya? Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Tuhan tolong saudara. Saudara-saudara, saya mau mengatakan urapan tidak bisa direkayasa. Orang bisa tahu, jemaat bisa mengenali, orang bisa mendeteksi. Orang ini urapannya asli atau pura-pura, ya kan? Ada orang yang coba-coba seolah-olah diurap, tidak bisa. Daud sudah bisa melihat, dia diurapi oleh Tuhan, apapun yang dilakukan berhasil. Bahkan pada waktu orang merencanakan yang jahat itu tidak terjadi. Karena apa? Tuhan melindungi dia. Saul harusnya belajar. Daud ini suruh perang, mendapatkan 200 kulit katan, berhasil. Goliat yang semua orang takut kepadanya, dia bisa membunuhnya. Bukan karena kesombongannya, tetapi karena urapan Tuhan. Katakan kepada temanmu dengan rendah hati, saya pengen hidup dalam urapan. 1, 2, 3. Amin. Tolong hafalkan ini kalimat yang kedua. Bawa pulang baik-baik, catat di buku saudara. Anointing attracts abundance. Urapan itu menarik kelimpahan. Saya mau saudara mengucapkan dalam bahasa Inggris. Siapa tahu nanti di surga kita pakai bahasa Inggris. Ya kan? Anointing attracts abundance. 1, 2, 3.
urapan menarik kelimpahan. Orang yang diurapi Tuhan, disertai oleh Tuhan. Oh saudara-saudara, kemanapun saudara pergi, dikejar-kejar oleh berkat Tuhan. Amin. Kemanapun saudara pergi, dikejar-kejar oleh berkat Tuhan. Saya sudah merasakan ini, saya baru saja SMS teman-teman di Amerika, saya akan ada di Amerika mulai bulan Oktober tanggal 13 sampai November sekian. Oh Pak Paulus, di kota kami tanggal berapa bisa pelayanan di gereja kami? Oh Pak Paulus, tolong kasih tahu tanggal berapa bisa ada di gereja kami. Sudah ada 3 orang yang tanya. Saya tidak minta pelayanan, saya hanya kasih tahu saya akan ada di sana hanya untuk mengucapkan terima kasih. Tapi saudara-saudara, orang sudah mengatur kami pengen. Anointing attract abundance. Jadi kalau saudara yang masih jomblo, saudara mungkin wajahnya pas-pasan, ya kan? Tidak seperti Agnes Monica atau tidak seperti siapa yang lagi terkenal yang bintang film terkenal dari Manado, Manopo siapa namanya? Amanda Manopo. Mungkin wajah saudara pas-pasan, ya kan? Tetapi kalau saudara diurapi oleh Tuhan, senyum saudara itu bisa menarik banyak orang. Ya kalau enggak percaya tanya Suci ini, ya kan? Dia dikejar-kejar oleh banyak orang kemarin di tempat sampah itu. Ya, bukan senyumnya tapi nasi kotanya yang dikejar-kejar banyak orang. Ya kan Susi, ya kan? Kau senyum sambil bawa nasi kota itu bisa dikejar banyak orang. Saudara-saudara, ketika Anda hidup dengan urapan, orang bisa merasakan dalam hidupnya ada sesuatu yang lain. Auranya adalah aura surgawi. Saudara dicari banyak orang dan pada akhirnya saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saudara akan kagum melihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Lalu bagaimana caranya untuk hidup dalam urapan? Rendahkan hatimu dan selalu hidup dalam ketaatan, itu saja. Rendahkan hatimu, jangan sombong, tanggalkan kesombongan, hidup dalam kerendahan hati dan menjaga hubunganmu dengan Tuhan, setia melakukan janjinya, hidup dalam firman-Nya. Maka Mazmur pasal 1 menjadi bagian saudara. Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja, tahu apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mau dagang berhasil, mau jualan apa saja berhasil, mau memulai pelayanan apa saja berhasil, mau usaha apa saja berhasil, mau ambil jurusan apa saja berhasil. Orang yang diurapi oleh Tuhan adalah orang yang sedang menarik keberhasilan. Saya minta pemain musik maju ke depan, kita nyanyi lagu ini. Diberkatilah yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari kita berdiri bersama-sama. Saudara-saudara, saya mengajak saudara menyanyikan lagu ini. Lagu ini saya karang sendiri memang, hanya untuk mengingatkan betapa pentingnya hidup di dalam urapan dengan menjadi orang yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Diberkatilah. Amin. Diberkatilah yang gemar merenungkan. Amin. Firman Tuhan siang dan malam. Haleluya. Seperti pohon yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan. Diberkatilah, diberkatilah, amin, yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Benar Bapak, haleluya. Seperti pohon yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan.
selalu berbuah pada musimnya. Selalu berbuah pada musimnya. Daunnya takkan layu kekeringan. Apa yang dibuat selalu berhasil. Diberkati Tuhan. Katakan, diberkatilah. Diberkatilah. Amin. Yang gemar merenungkan Firman Tuhan siang dan malam, seperti pohon yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan. Saudara-saudara yang pada pagi hari ini setelah mendengar firman, saudara mengatakan, saya mau hidup dalam urapan. Saya tidak mau ditinggalkan oleh urapan Tuhan. Saya mau apa saja yang saya lakukan berhasil. Saya mau meninggalkan ego dan kesombongan. Taruh tanganmu di dada. Saya akan berdoa buat saudara-saudara. Bapa kami dalam surga, kami mau menanggapi kebenaran firman. Kami menyadari ada waktu-waktu di mana kami kadang-kadang meremehkan kebenaran. Hidup dalam ego, kesombongan, self-center yang mendukakan hati Tuhan dan membuat kami kehilangan urapan dari Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ajari kami menjadi orang-orang yang rendah hati dan mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Dalam situasi apapun juga kami mau belajar hanya mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami. Urapi kami. Apapun yang kami sedang kerjakan, usaha yang sedang kami rintis, pelayanan yang baru kami mulai, diberkati oleh karena Tuhan. Rumah tangga kami, pernikahan kami, cita-cita kami, studi kami, masa depan kami diberkati oleh Tuhan karena urapan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya.